Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pola sebaran data, khususnya dalam mata kuliah Praktikum Analisis Data 3, sub analisis data eksplorasi. Sebelum masuk ke pola sebaran data, saya akan menjelaskan tentang data terlebih dahulu. Data merupakan sekumpulan fakta atau keterangan yang diperoleh dari suatu populasi atau sampel. Sehingga nanti ketika teman-teman melakukan penelitian, tentunya jenis data yang diambil harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Artinya apa? Artinya nanti ketika teman-teman melaksanakan yang namanya penelitian, harus melihat seperti apa data yang kita punya. Jadi, jenis data yang digunakan nanti itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang dimaksudkan. Untuk pola sebaran data yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah tentang histogram, yang kedua adalah stem and leaf, dan yang ketiga adalah tentang box plot. Tiga metode ini bisa menggambarkan pola sebaran dari data yang kita punya. Jadi intinya, histogram, stem and leaf, dan box plot merupakan tiga metode yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana sebaran data yang kita punya. Yang pertama kita bahas adalah histogram. Histogram berasal dari dua kata, yang pertama adalah histos dan grama. Histos yaitu sesuatu yang diukur tegak atau tiang, sedangkan grama artinya gambar, tulisan atau grafik. Sehingga histogram dapat kita artikan adalah grafik yang menggambarkan distribusi dari data yang kita punya, yang berupa deretan batang sama lebar berdampingan, dan tingginya menggambarkan banyaknya data untuk berbagai selang nilai. Atau, dengan kata lain, histogram adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat distribusi dari suatu data. Jadi nanti, ketika teman-teman ingin mengetahui bagaimana bentuk distribusinya, teman-teman bisa membuat yang namanya histogram. Ini adalah bentuk dari histogram. Histogram ini ada yang merupakan sumbu vertikal, sumbu horizontal, kemudian ada batang-batangnya juga, di mana sumbu vertikal ini biasanya menunjukkan persentase atau frekuensi dari setiap selang nilai. Sedangkan sumbu horizontal menampilkan selang-selang nilai variabel yang akan dilihat distribusinya. Kemudian tinggi batang ini menggambarkan besar kecilnya frekuensi dari setiap selang nilai, dan setiap batang ini tidak mempunyai celah. Berbeda dengan yang namanya diagram batang atau diagram bar. Dalam diagram batang, tinggi rendahnya batang tersebut menunjukkan frekuensi, namun antar batang tersebut terdapat celah. Sedangkan di histogram perbedaannya adalah setiap batang ini tidak mengandung celah. Nanti ketika teman-teman punya data, kemudian diplot menggunakan histogram, maka akan ada berbagai pola sebaran yang mungkin terjadi. Yang pertama, yaitu mungkin dia bentuknya simetris. Yang kedua, menjulur ke kanan. Yang ketiga, menjulur ke kiri. Yang keempat, terdapat satu puncak atau unimodal. Dan yang berikutnya adalah terdapat dua puncak atau bimodal. Ini semua mungkin terjadi ketika teman-teman memplotnya menggunakan yang namanya histogram. Yang perlu teman-teman perhatikan pada saat membuat histogram, yang pertama, apakah data yang kita punya berpencar atau berkumpul? Kemudian yang kedua, apakah dari histogram tersebut ada mengandung pencar atau tidak? Atau apakah data yang kita punya mengandung pencar atau tidak? Yang ketiga, bisa kita lihat puncaknya, apakah terdapat satu puncak atau mungkin dua puncak? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk sebaran datanya? Simetris ataukah tidak?
Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada dua bentuk histogram yang berbeda. Yang pertama dapat kita simpulkan bahwa data berkumpul di sekitar pusatnya, meskipun kalau teman-teman lihat di sini menyebar, namun sebagian besar dia berada di sekitar pusatnya. Dia ada di sini. Kemudian terdapat data yang terpisah dan kemudian data yang lainnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam data mungkin saja ada yang mengandung outlier atau pencilan. Jadi pencilan itu adalah data yang terpisah dari kumpulan yang lainnya. Data yang tersebut bisa dikatakan sebuah outlier atau juga bisa dikatakan bukan outlier. Nanti akan ada analisis berikutnya apakah memang ini dikatakan sebuah outlier atau tidak. Namun untuk analisis awal ini kita bisa katakan sebagai outlier dikarenakan dia terpisah dari data yang lainnya. Kemudian terdapat satu puncak atau unimodal dan bentuk sebarannya adalah simetris. Sedangkan gambar yang kedua, silahkan teman-teman simpulkan sendiri apa yang dapat dijelaskan dari gambar yang kedua. Itu adalah pembahasan tentang histogram. Berikutnya adalah kita akan bicara mengenai stem and leaf. Stem and leaf atau biasa disebut dengan batang daun. Stem and leaf merupakan salah satu cara menyajikan data yang cukup efektif untuk tipe data yang kuantitatif univariat dengan membagi data menjadi dua bagian yaitu batang dan daun. Jadi ketika datanya univariat atau hanya satu data yang diamati, satu variabel yang diamati, maka kita bisa membuat yang namanya stem and leaf, kemudian kita bagi menjadi dua yaitu batang dan daunnya, sehingga nanti bisa kita mengetahui juga seperti apa pola sebaran dari data yang kita punya. Metode ini dikembangkan oleh John Tukey. Tujuan dari stem and leaf yang pertama sama seperti histogram, intinya kita bisa mengetahui bagaimana pola sebaran datanya. Dalam hal ini kita bagaimana melihat distribusi datanya. Kemudian kita bisa melihat penyebaran atau variasi data yang kita punya, apakah ada pencilan atau tidak, dan bisa mengetahui titik pusat dari data yang kita punya. Diagram batang daun disusun per baris secara vertikal, dan diagram ini cukup efektif untuk menggambarkan pola sebaran bagi data yang berukuran kecil. Salah satu keuntungan dari diagram ini adalah selain kita bisa melihat sebarannya, kita juga bisa mengetahui nilai atau data asli yang kita punya, di mana nanti kita bisa melihat nilai yang minimum atau nilai maksimum dan juga nilai pemusatannya. Jika kita putar secara horizontal, maka diagram batang daun itu hampir sama dengan yang namanya histogram. Ini adalah bentuk diagram batang daun. Kita bisa perhatikan di sini, berdasarkan informasi yang kita punya, kita mempunyai N sama dengan 23, artinya data yang kita punya sebanyak 23 data. Leaf unitnya adalah 1, artinya batangnya sebagai puluhan. Di mana nilai yang paling kecil itu biasanya disimpan di paling atas dan nilai yang paling besar biasa disimpan di paling bawah. Terlihat di sini nilai minimumnya adalah 46 dan nilai maksimumnya adalah 96. Kemudian kita pun bisa melihat bagaimana bentuk distribusi datanya. Kemudian kita bisa melihat penyebarannya, apakah ada pencilan atau tidak, dan mengetahui titik pusat dari data yang kita punya. Itu kalau kita berhadapan dengan yang namanya stem and leaf. Yang ketiga adalah kita berhadapan dengan box plot. Di dalam box plot, seperti teman-teman lihat gambar di samping ini, box plot terdiri dari 5 ringkasan statistik atau biasa disebut sebagai statistik 5 serangkai, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan juraian ini disebut dengan garis whisker. Box plot merupakan bentuk grafik hasil ringkasan numerik. Kenapa dikatakan hasil ringkasan numerik? Karena dari hasil ringkasan secara numerik dapat dibuat satu plot yang kita sebut dengan box plot. Ringkasannya apa saja? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa box plot itu mengandung nilai minimum, nilai maksimum, nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas.
Jadi dari 5 ringkasan statistik tersebut, kita bisa membuat suatu plot yang disebut dengan box plot. Dari box plot tersebut pun sama, fungsinya kita bisa mengetahui bagaimana bentuk pola sebaran dari data yang kita punya. Informasi apa saja yang bisa kita lihat dari box plot? Yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana ukuran pemusatannya dan juga ukuran penyebarannya. Ukuran pemusatannya kita bisa menggunakan median dan penyebarannya menggunakan kuartil. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana bentuk sebarannya dan bisa mengetahui apakah terdapat nilai ekstrim atau tidak. Nah, ini adalah bentuk box plot. Nilai minimum merupakan nilai terkecil dari data yang kita punya. Q1 merupakan nilai kuartil bawah, Q2 nilai kuartil tengah atau mediannya, Q3 nilai kuartil atas, dan yang kelima adalah nilai maksimum atau nilai terbesar dari data yang kita punya. Apabila datanya tidak mengandung outlier, maka juraian paling rendah itu disebut dengan nilai minimum dan juraian paling besar disebut nilai maksimum. Q1, Q2, dan Q3 menyesuaikan dengan data yang kita punya. Nanti kita akan membahas sama-sama pada saat praktikumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.